Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, yang tidak boleh hilang dari hati orang yang beriman adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempitnya keadaan, bertukarnya suasana, berubahnya model kehidupan tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Keadaan yang sedang kita alami, kondisi yang sedang kita rasakan menimbulkan berbagai spekulasi di tengah-tengah umat. Keadaan yang tadinya lapang mulai terasa sempit, urusan-urusan terasa kian sulit, bahkan rezeki terasa semakin sedikit. Ada di antara manusia yang mengatakan bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini pertanda Allah tengah menghinakan. Ada yang mengatakan justru ini adalah bentuk kemuliaan. Teringat kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Sadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang di antara tabiat manusia, di antara sifat manusia, mereka menyangka bahwa keadaan itu akan senantiasa terjadi, tidak berubah dan tidak bertukar. Yastamirru wa lam tazul. Dia merasa bahwa keadaan ini akan seperti ini, lapangnya akan seperti ini, kuasanya akan seperti ini, kayanya akan seperti ini, sehatnya akan seperti ini. Dia menyangka bahwa keadaan yang sedang dia alami itu tidak akan berubah. Sehingga di antara manusia ada yang menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lapangkan hidupnya, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kepada dia kekuasaan, Allah titipkan kepada dia berbagai nikmat, dia mengatakan bahwa ini adalah tanda Allah telah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tetapi ketika Allah berikan kepadanya kesempitan, baik harta, baik waktu, apapun yang membuat dia merasa sempit dan sulit, dia menyangka bahwa Allah telah menghinakannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, kalla, tidak begitu adanya. Lapangnya kehidupan kita belum tentu berarti bahwa Allah memuliakan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita sempit, belum tentu Allah tengah menghinakan kita. Jadi, yang pertama yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya kaum muslimin rahimakumullah,
bahwa lapangnya hidupmu atau sempitnya hidupmu, susahnya, senangnya, sehatnya, sakitnya, bahagianya, sedihnya, itu bukan standar bahwa Allah mencintaimu atau membencimu. Nah, itu poin pertama kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Syarh Kalamil Mannan, Syekh As-Sa'di mengatakan, "Wa innamal ghaniyyu wal faqr." Kekayaan dan kemiskinan itu, was-sa'atu wad-dayyiq, lapang dan sempit itu, ibtila'um minallah. Dua-duanya adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, imtihanun yamtahinu bihil ibad. Ujian-ujian yang Allah kirimkan kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Siapa yang akan bersyukur ketika dia lapang, dan siapa yang akan bersabar ketika dia sempit. Ketika dia berhasil, dia berterima kasih kepada Allah. Ketika dia gagal, dia bersabar atas sesuatu yang dia tidak sukai yang sedang menimpa dirinya. Nah, dan disinilah letak keimanan seseorang kepada Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Bahwa apapun yang menimpa kita tidak akan mungkin menimpa kita kecuali semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena sifat yang demikian, sebagian manusia berkurang ketaatannya kepada Allah ketika keadaannya menjadi sempit, ketika keadaannya menjadi sulit, urusan-urusannya terasa begitu sulit, sehingga berkurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sudah semakin jarang. Kenapa? Karena sudah mulai sedikit hartanya. Syukurnya, kalimat zikirnya menjadi berkurang. Dia merasa karena semakin menderitanya dirinya, dia lupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sekedar lupa, zikir yang tadinya dia ucapkan, ketaatan yang tadinya dia lakukan, bertukar menjadi umpatan, cacian, bahkan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan video singkat ini mengingatkan kembali diri kita, terutama yang menyampaikan, jangan sampai terjebak pada karakter yang demikian ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga pada akhirnya nanti orang yang mampu bersyukur ketika dia lapang, ketika dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuknya, sebagaimana ketika dia juga bersabar dalam kesempitan yang sedang dia alami. Kaum muslimin rahimakumullah. Sementara orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia lapang semakin jauh ketika dia sempit, maka bersiap-siaplah bahwa Allah juga menyediakan azab yang pedih untuknya, bahkan kepedihan itu tidak pernah terbayangkan oleh dia sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka sebagian manusia yang merasa bahwa keadaan kita hari ini mulai sempit, mulai sulit, bahkan sebagian merasa menderita, engkau boleh mengatakan keadaanmu sulit, tapi keadaan sulit itu tidak boleh mengurangi keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaanmu itu tidak boleh mengurangi ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku tidak akan memuliakan hambaku dengan memperbanyak sisi dunianya, tetapi aku akan memuliakan dia dengan ketaatan yang dia lakukan kepadaku. Sebagaimana aku tidak akan menghinakan hambaku dengan membuat sedikit sisi dunianya." Maka engkau yang tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai jabatan, tidak merasa lapang hidupmu, tetaplah semangat dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu belum tentu berarti Allah menghinakanmu. Allah akan menghinakan seorang manusia ketika dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan menghinakan hambaku, kata Allah, kecuali dengan kemaksiatan yang dilakukan kepadaku. Jadi meskipun engkau dalam keadaan lapang, engkau tidak taat, Allah akan menghinakanmu. Ketika engkau dalam keadaan sempit, lalu engkau tetap berada dalam ketaatan, maka Allah akan memuliakanmu.
Jika Allah yang sudah memuliakan kita, wahai kaum muslimin rahimakumullah, siapa lagi yang akan berani dan bisa menghinakan kita kelak? Namun sebaliknya, kalau Allah yang sudah menghinakan, siapa yang akan mampu membuat kita mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak? Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan tazkirah yang singkat ini, nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan, terutama bagi yang menyampaikan. Tetaplah berada dalam ketaatan kepada Allah, perkuat keimanan dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan ketaatan-ketaatan yang dilakukan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadi manusia yang mulia, pribadi yang mulia di dunia sampai ke akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.